Tersambung dengan Mas Nino Laksono, wartawan senior Kompas dan juga Rektor Universitas Multimedia Nusantara. Mas Nino, apa kabar dengan Riko? Halo Mas Nino. Ya, selamat siang Riko. Selamat siang Mas. Mas, ada Mas Agung di sini, ada Mas Tra juga di sini. Tadi kita lagi ngobrol soal Pak Yakob yang pesan-pesannya begitu menyentuh hati. Kalau Mas Nino, menurut Mas Nino, bagian mana dari warisan Pak Yakob yang akan bertahan sangat lama, terutama di dunia jurnalistik Indonesia? Mas Nino? Ya, halo. Ya tentu sebagian sudah disampaikan dan tentu saya supaya tidak double, itu saya dari sisi yang lainnya. Boleh. Bahwa semangat menjadi guru itu walaupun beliau sebagai pendidik, kalau di surat kabar itu mendidik umum dalam skala luas, tapi tetap guru yang ingin mengajar di kelas itu juga tetap hidup di hati beliau. Nah, sehingga lalu beliau tetap ingin mendirikan sekolah yang lalu mewujud menjadi Universitas Multimedia Nusantara yang sejak tahun 11 itu juga beliau mengantar saya untuk memimpin sekolah yang beliau dirikan tersebut. Nah, selain itu juga bidang yang dipilih itu juga visioner, bahwa zaman itu ya sudah banyak orang bicara mengenai digital multimedia, tapi mengapa lalu itu yang saat itu juga beliau pilih dan kemudian pada hari-hari ini semakin penting, begitu Mas? Jadi, tapi tentu kesan-kesan yang lain bisa dikemukakan karena beliau multidimensi. Jadi ya mulai dari jurnalistik, mulai dari industri media, manajemen industri media, lalu humanisme tadi sudah banyak disampaikan, ya, dan tentu dalam pendidikan dan tentu juga dalam falsafah kemanusiaan. Ya. Mas Nino, bagaimana Pak Yakob bikin kemanusiaan, bisnis, pendidikan, nilai-nilai humanisme itu sejalan? Sebetulnya wujudnya itu bisa beraneka ragam, tetapi payungnya itu satu, bahwa kepentingannya itu terutama adalah untuk Indonesia dan masyarakatnya, tapi di atas itu kemanusiaan secara umum. Itu sebabnya beliau itu juga dulu saya ingat tahun 80-an itu ketika muncul ancaman perang nuklir, itu beliau juga menganjurkan wartawan dan untuk menekuni bidang itu karena sangat membahayakan keselamatan umat manusia. Dan hal itu diulang lagi ketika ancaman perubahan iklim itu semakin nyata. Jadi beliau itu menyadari betapa bahaya-bahaya yang mengancam umat manusia tersebut, sehingga hal itu juga diminta untuk ikut diangkat dan menjadi bagian dari pergulatan beliau untuk keselamatan manusia Indonesia dan umat manusia secara keseluruhan. Oke, Mas Tra, saya ke Mas Tra lagi. Halo Mas Tra, masih bersama kita kan? Oh, Mas Tra sudah terputus. Saya masih bersama Mas Agung. Mas Agung, tadi pertanyaannya, kan ada bisnis, ada kemudian nilai kemanusiaan, ada kemudian pendidikan yang Pak Yakob Utama selalu kedepankan. Itu gimana? Waktu itu pesan apa yang diberikan kepada Mas Agung soal ini harus berjalan barengan? Mas Agung bersama saya atau sudah terputus? Baik, saya ke Mas Nino lagi. Mas Nino, Mas Nino juga sering dulu bertemu dengan Pak Yakob, ada dalam sebuah ruang redaksi di satu ruangan.
apa kata-kata Pak Yakob yang masih relevan sampai sekarang, terutama buat kami generasi muda? Nah, ini Pak Yakob itu memang sering dan menyukai ungkapan-ungkapan ya. Ungkapan yang baik dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Latin, ataupun juga dalam bahasa Prancis begitu. Oh, oke. Nah, besok dalam tulisan itu juga saya berapa petikkan. Dan ini tuh sudah saya tulis dalam buku. Yuk kita simak ujaran-ujaran Pak Yakob itu. Jadi menyangkut ujaran jurnalistik itu ada dua misalnya yang bisa saya sampaikan. Itu misalnya facts are sacred, opinion is free gitu. Dalam jurnalistik itu fakta adalah suci, kalau opini itu bebas. Lalu yang kedua objektivisme yang subjektif. Nah, jadi ini bagaimana kita melihat bahwa wartawan menghadapi peristiwa yang sama, tapi hasilnya besok di media-media, di koran, di TV itu lain-lain. Jadi peristiwanya objektif sama, misalnya ada kejadian apa begitu. Tetapi karena ada subjektivitas dalam melihat ingin yang diangkat itu apa begitu. Jadi hasilnya di media masing-masing itu lain. Nah, lalu di dalam hal kehidupan begitu ya. Itu beliau sering mengutip Shakespeare juga. Sedikit melankoli bahwa hidup itu adalah lembah air mata begitu. Jadi itu. Tapi yang tidak itu kalau yang dari sana, kalau yang dari Jawa itu delokno gitokmu dhewe, melihat belakang leher sendiri gitu. Jadi kita itu sama seperti diajari supaya ojo rumangsa bisa. Ojo rumangsa bisa tapi bisa rumangsa begitu. Apa itu Mas Dino? Ya, jadi jangan sok merasa bisa. Jangan sok merasa bisa, tapi bisalah melihat kemampuan diri begitu. Iya. Wow. Nah, kalau beliau itu rendah hati kalau bahasa Latin ya. Itu beliau itu sering sekali kan Kompas mengundang tokoh-tokoh untuk bicara begitu. Ya. Nah, itu sering kali pembicaraan tokoh itu begitu memesona begitu. Habis gitu terus Pak Yakob diminta untuk mengomentari atau memberikan tanggapan begitu. Beliau sering mengatakan Roma locuta causa finita. Jadi kalau Roma sudah bicara urusannya selesai begitu. Nah, besok itu untuk tulisan itu saya juga mengutip peribahasa Perancis yang beliau sering angkat. Kalau ada rekan yang pensiun misalnya, itu beliau mengatakan partir semuri angbe. Orang pergi itu kematian kecil begitu. Nah, tapi itu besok saya tambahi. Wow. Jadi banyak sekali ungkapan-ungkapan itu, tapi yang terakhir beliau selalu senang untuk mengulang itu adalah orang hidup itu mendapat sedikit atau mendapat banyak itu haruslah bersyukur itu. Oh, satu lagi yang juga penting itu bahwa kemarin itu kita akan banyak membaca buku Yuval Noah Harari itu ya, Homo sapiens itu ya. Itu sebelumnya Pak Yakob sudah sering mengutip dari Homo sapiens itu lalu menjadi Homo ludens, makhluk bermain, lalu Homo sapiens itu makhluk cerdas, tapi yang ditekankan oleh beliau itu Homo faber, yaitu insan yang bekerja, makhluk yang bekerja. Kalau orang itu ditentukan oleh seberapa komitmennya dalam bekerja,
semakin dia tinggi komitmennya bekerja, semakin tinggi harkat kemanusiaannya, harkat manusianya begitu. Jadi banyak sekali Mas Riko. Kita nanti akan berbincang lebih banyak lagi dengan Mas Nino. Kita jeda sebentar ya Mas Nino. Pak Yaakob bukan hanya penting untuk kita karyawan Kompas Gramedia, tapi juga penting untuk Indonesia. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari Pak Yaakob. Kami akan kembali usai jeda, saudara.